Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojawati. Terima kasih pada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Terdengar hantaman yang begitu keras, sekitar 100 meter di sebelah selatan minimarket yang buka selama 24 jam ini. Semua orang yang ada di sekitar diam tersontak kaget. Truk bermuatan pasir beradu kepala dengan sebuah mobil sedan hitam di samping jalan. Setelah sepersekian detik, barulah warga mulai lari berkerumun di tempat kejadian perkara. Para warga segera mengevakuasi para penumpang yang ada di dalamnya. Dengan alat seadanya, mereka berusaha menyelamatkan jiwa yang masih tertanam di dalam raga. Seorang wanita berteriak histeris manakala melihat seorang wanita nahas yang tubuhnya tergencet di antara kedua kepala mobil tersebut. Tubuh bagian bawahnya hancur. Wanita tersebut memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Ia menemui ajal dengan begitu sadisnya. Tubuhnya terbelah menjadi dua, terhimpit kendaraan yang saling bertabrakan. Wanita tersebut langsung tewas di tempat, sementara supir truk dan semua penumpang sedan nampak mengalami luka yang cukup serius. Beberapa lama kemudian ambulan dan polisi datang, mengamankan tempat kejadian dan mengevakuasi korban. Kejadian tersebut baru beberapa bulan yang lalu, masih hangat untuk diceritakan sebenarnya. Dan sampai sekarang pun, dia masih ada di sana. Sehari berselang, Rico memelankan laju motornya. Ia berhenti sejenak untuk melihat apa yang terjadi ketika ada garis polisi dan abu halus yang bertabur di dalamnya. Lah, ada apa ini? Tanyanya dalam hati. Setelah beberapa saat, Rico pun sampai di tempat kerjanya. Perkenalkan, namanya Rico. Dia adalah kawan saya yang bekerja di sebuah minimarket yang berada di salah satu jalan Pantura. Rico lah yang mempunyai cerita ini. Cerita yang cukup menarik, sekaligus ngeri-ngeri sedap, ketika ia menceritakan sebuah gangguan yang ada di tempat kerjanya. Oh iya, ia bekerja di minimarket yang buka selama 24 jam nonstop. Dan sialnya, dia sering masuk shift malam ketika kejadian tersebut terjadi. Lah, itu ada apa, Dian? Di selatan jalan? Tanya Rico pada Dian yang masuk satu shift dengannya. Emang kamu nggak tahu? Tanya Dian kembali. Lah, nggak tahu. Kan kemarin saya libur. Ya jadi ya saya nggak tahu. Jawab Rico. Iya, kemarin malam tuh ada mobil tabrakan. Dan ada wanita yang kegencet di antara kedua mobil tersebut. Tubuhnya terpotong jadi dua. Jelas Dian kepada Rico. Ih, serem banget. Aduh, saya harus rajin sholat ini, biar nggak diganggu sama setan-setannya. Ucap Rico sambil berlari ke dalam toko. Lah, apa hubungannya, Rick? Saut Dian. Shift 2 akan segera berganti. Digantikan shift 3 ketika waktu menunjukkan jam 11 malam. Terlihat toko yang sepi karena waktu yang sudah memasuki waktu larut tengah malam. Sembari membereskan barang-barang yang dipajang, sesekali Rico melihat ke arah luar toko untuk memastikan bahwa tak ada hal aneh yang mungkin terjadi. Entah kenapa malam ini jiwanya begitu tidak tenang. Rico gusar dan gelisah. Aneh. Tidak seperti biasanya. Kenapa, Rick? Kayak orang bingung? Tanya Dian.
Pertanyaan tersebut sontak membuat Riko terkaget. Apa? Ada apa, Di? Kamu ngagetin aja, saut Riko setengah kesal. Orang kamu yang gak jelas gitu, ucap Dian. Firasatku kok gak enak banget ya malam ini. Kayak mau ada apa gitu, ucap Riko kepada Dian. Makanya, jangan pakai perasaan, jawab Dian. Cangkemmu, jawab Riko. Waktu terus beranjak, bergulir dengan pasti menuju malam yang kian sunyi. Syukurlah. Ada beberapa orang yang datang ke toko untuk berbelanja. Terasa tak terlalu sepi jadinya. Riko nampak bersemangat, namun tak mengalihkan perasaan yang tak karuan malam ini. Jam 12:30 dini hari. Dia nampak sibuk merapikan areal kasir, sementara Riko pun nampak sibuk dengan barang-barang yang sedang ia display agar terlihat rapi dan penuh. Bel tanda masuk berbunyi, berarti ada seseorang yang masuk dalam toko mereka. Dian segera berdiri untuk menyambut. Tapi ternyata zonk. Tak ada seorang pun yang masuk atau berada dalam toko selain dia dan Riko yang tengah asik mendisplay barang. Karena penasaran, Dian pun melihat sambil berjinjit untuk memastikan. Namun tetap tak ada siapapun kecuali Riko di pojokan. Mungkin bel masuknya saja yang sedang error, pikir Dian. Dan dia pun kembali membersihkan areal kasirnya. Tak berapa lama Riko datang menghampiri. Yan, itu perempuan di pojok cuman diam aja. Nggak belanja, nggak apa. Tanya Riko pada Dian. Mana sih? Tanggap Dian. Itu tuh, tunjuk Riko ke arah pojok samping cooler minuman. Perasaan tadi nggak ada orang, ucap Dian. Kupingmu mampet kali, ejek Riko. Tapi emang tadi bel tanda masuk bunyi sih. Cuman tadi mah nggak ada orang, kilah Dian. Coba cek CCTV, pinta Riko. Mereka berdua diam dengan mulut yang menganga, saling bertatapan satu sama lain. Saat melihat rekaman CCTV di mana wanita tersebut berada. Wanita tersebut nampak jelas di hadapan mata, namun tak terlihat di dalam rekaman CCTV. Riko menelan ludah dengan apa yang terjadi. Wanita tersebut masih berada di pojok, namun tak terlihat di layar monitor. Riko terus melihat ke arah layar CCTV dan di mana wanita tersebut berada. Berkali-kali ia melihat layar dan menoleh ke arah pojok untuk memastikan bahwa mata dan CCTV-nya tidak salah. Astagfirullah, 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 ucap Riko dengan cukup keras. Entah kenapa dalam ruangan berpendingin ini tubuhnya terasa gerah berkeringat, sangat panas. Dinginnya AC tak mampu membuat tubuhnya adem dan tenang. Riko dan Dian bersembunyi di bawah kasiran karena ketakutan. Pikirannya berkecamuk, takut jikalau sosok tersebut sedang menghampiri ke arah mereka. Ting nong. Bel masuk kembali berbunyi. Mbak, Mbak, ucap seseorang di balik meja. Dian dan Riko masih gemetar ketakutan. Mbak, mau bayar ini nih Mbak. Syukurlah. Berarti sosok yang punya suara tersebut adalah manusia. Tak mungkin juga rasanya ada hantu yang bayar belanjaan online. Dengan lemas, Dian mencoba berdiri. Segera ia buang perasaan was-was dan wajah takutnya. Karena di depan pelanggan ia harus memberikan senyuman dan pelayanan yang terbaik tentunya. Jam 2 dini hari. Toko sangat sepi. Begitu juga jalan pantura di depan toko ini, nampak lengang. Hening.
sepi termakan kegelapan malam. Rico memilih menghilangkan kejadian yang dialaminya tadi. Kejadian yang sangat mengganggu pikirannya dengan sebatang rokok di tangan. Duduk di depan toko yang sepi bermandi udara dingin. Sementara Dian nampak tengah membersihkan barang-barang yang tak jauh dari areal kasiran, karena ia masih merasa takut atas kejadian tadi. Sedang asik bebersih dan Dian kaget karena ulah Rico yang buru-buru masuk ke dalam. "Gila ini," ucap Rico. "Kenapa sih?" tanya Dian. "Setan tadi malah melambai-lambai di seberang jalan, menyuruh saya untuk ke sana," jelas Rico. "Ah, yang bener Rick ucap Dian kepada Rico. "Jangan mau kamunya, ya," Dian menimpali. Dah siapa juga yang mau," ucap Rico setengah kesal. "Setel musik aja deh, biar nggak sepi Rick," usul Dian. Usulan yang langsung direalisasikan oleh Rico, berharap malam yang menyebalkan ini segera berlalu. Sial rasanya. Jam 6 waktu pergantian shift masih terasa cukup lama. Semoga tak terjadi hal yang buruk ke depannya, ucap doa Rico di dalam hati. Besok malamnya, Rico tengah bersiap-siap untuk kembali berangkat bekerja. Segera ia keluarkan motor kesayangannya dan segera memanasi mesin motornya. Saat sedang memanasi mesin motor, tercium bau aroma melati yang menusuk hidungnya. Tak lama, semerbak aroma tersebut berganti menjadi bau busuk yang mengganggu hidungnya. Rico sampai menutup hidungnya dengan kaos yang ia kenakan. Perasaannya menjadi sangat was-was dan tidak tenang. "Ada apa ya ini?" tanyanya dalam hati. Udahlah, gas aja." Rico memantapkan keberaniannya. Di tengah perjalanan, Rico seringkali melihat ke arah belakang. Takut ada sesuatu yang ikut membonceng di motornya. Rico pun memundurkan duduknya, hampir sepanjang jok motor yang ia kendarai agar tak ada yang ikut bonceng ataupun lebih, untuk menenangkan pikirannya sendiri. Sedang asik melaju, Rico merasa ada sebuah tangan yang memijat bahunya. Ia segera menarik gas motornya dalam-dalam, ngebut kayak maling dikejar warga. Namun semakin lama semakin terasa, kini tangan tersebut berada di perutnya. Persis seperti ada yang ikut membonceng. Apa yang ia takutkan pun terjadi. Ia diikuti sesuatu yang tak tahu itu apa dan apa tujuannya. Rico semakin menarik gas motornya. Dengan sangat cepat, melaju berharap sosok misterius tersebut jatuh atau hilang dari belakang dirinya. Saat berjalan di jalan yang ramai, barulah tangan tersebut hilang. Rico menjadi sedikit lebih tenang, namun tak mengurangi kecepatan motornya. Berharap ia segera sampai di tempatnya bekerja. Di dalam helm full face-nya, Rico menangis ketakutan. "Aduh, kenapa bisa begini sih?" pikirnya. Padahal selama ini ia tidak pernah sekalipun mendapat gangguan ataupun hal yang menyeramkan. Apa ada yang salah atau ada sesuatu yang ada pada dirinya? Rico bergulat dengan pikirannya sendiri. Malam kedua, semua nampak lancar dan berjalan seperti biasa. Pekerjaan yang membuat bosan. Bertemu dengan orang-orang yang sama. Rutinitas yang sama setiap harinya begitu monoton. Rico sampai hafal dan bisa meramal apa yang akan terjadi esok lusa. Karena semua sama seperti kemarin. Setiap hari selalu sama, setiap hari tak berbeda. Terbelenggu dalam hidupnya sendiri, diperbudakkan tuntutan yang tak kenal kasihan. Memasuki waktu tengah malam, keadaan toko masih lumayan ramai. Syukurlah, paling tidak ia bisa lebih tenang.
Paling tidak, si hantu tidak akan datang saat ramai seperti ini. Namun semua tak berlangsung lama. Waktu menunjukkan jam 12:30 dini hari. Toko kembali sepi. Pasang musik, Gih, pinta Dian. Riko pun segera nyetel musik untuk meramaikan suasana. Tep. Tiba-tiba, semua lampu mati. Komputer dan koler pun ikut mati, pertanda listrik padam atau sedang mati lampu. Dian dan Riko saling tunjuk untuk melihat ke depan untuk memastikan apakah mati lampu atau ada yang konslet. Setelah melakukan suit, terpilihlah Riko yang harus mengecek keadaan. Riko memberanikan diri untuk mengecek ke depan. Dian, yang merasa lebih ngeri dan takut kalau tinggal sendirian, akhirnya ikut nyusul Riko. Ngapain tadi pakai suit segala kalau akhirnya ke depan dua-duanya? Setelah dicek dan melihat keadaan, ternyata memang benar sedang terjadi pemadaman listrik. Riko langsung menyalakan genset sebagai pembangkit listrik, sementara agar tokonya tidak gelap. Lampu pun menyala kembali dengan energi dari mesin genset. Namun entah kenapa, lampu yang menyala tidak terlalu terang, terkesan redup dan meremang. Tapi paling tidak, ini lebih baik dari harus gelap sepenuhnya. Setelah cukup lama, datanglah seorang wanita mengenakan dress panjang, atau lebih daster tampaknya. Berwarna putih, sedikit kotor, dan dekil, masuk ke dalam toko. Namun anehnya, bel tanda masuk tidak berbunyi. Entah mati atau konslet karena listrik yang tadi padam. Pakaian yang ia kena pun nampak basah, sehingga air masih menetes dari pakaiannya saat ia berjalan masuk. Wanita berambut hitam dan panjang merunduk tak menampakkan wajahnya. Riko dan Dian nampak biasa, karena konsumen mereka memang banyak yang seperti itu. Malam itu dalam toko hanya ada Dian, Riko, ditambah satu pelanggan barusan. Terasa masih sepi tentunya. Belum lagi lampu yang redup menambah kesan yang berbeda. Dari meja kasiran masih terlihat wanita tersebut hanya diam di antara sela rak dan barang, tak bergerak sedikit pun. Riko menaruh curiga pada wanita tersebut. Jangan-jangan dia adalah penguntit yang mencuri barang. Riko berinisiatif untuk mendekati wanita tersebut untuk mengecek dan memastikan. Riko berpura-pura membereskan barang dan segera menuju ke arah wanita tersebut lewat samping rak. Sementara, Dian berjaga di depan meja kasiran agar ketika wanita tersebut kepergok dan hendak lari, Dian bisa dengan mudah menghalanginya. Ketika sudah dekat, Riko pun merunduk sambil melangkahkan kakinya, dan ketika tiba di mana wanita tersebut berada, Riko langsung diam dan mematung. Mulutnya mendadak keluh dan bisu. Riko sampai harus menggigit lidahnya agar ia bisa berteriak dan bergerak. Terlihat jelas di depan matanya. Wanita tersebut hanya separuh badannya saja. Hanya menyisakan bagian perut ke atas sampai kepala. Sementara kakinya tidak ada dan banyak darah yang ada di bawah sosok tersebut. Setelah berhasil bergerak, Riko langsung berteriak dan berlari. Sontak membuat Dian terkaget dan memandang ke arah wanita tersebut. Setelah berhasil bergerak, Riko langsung berteriak dan berlari. Sontak membuat Dian terkaget dan memandang ke arah wanita tersebut. Tiba-tiba sosok wanita tersebut tertawa. Tawa yang khas, seperti suara tertawa kuntilanak, yang membuat Dian pun berlari keluar toko sambil berteriak ketakutan. Sementara Riko berlari ke arah ke dalam gudang. Sial bagi Dian, tak ada seorang pun yang bisa ia mintai tolong, karena waktu yang sudah masuk dini hari.
Dian berhenti berlari. Dengan nafas yang tergopoh-gopoh, Dian mencoba menenangkan pikirannya. Hari apa ini? Pikirnya begitu sial akhir-akhir ini. Sementara berjongkok di pojokan gudang, menahan rasa takut dengan keringat yang terus mengalir dari kening. Mas, Mbak, terdengar suara wanita dari dalam toko. Riko pun terkaget-kaget. Mas, Mbak, halo. Kembali terdengar suara wanita dari dalam toko. Riko pun melangkah perlahan. Gudubruk. Kardus di belakang Riko tiba-tiba terjatuh yang membuat Riko berlari menuju ke depan. Dilihatnya di depan ternyata ada seorang wanita dan seorang anaknya yang ingin membayar belanjaannya. Syukurlah, rupanya itu adalah manusia. Mas kemana aja? Dari tadi saya panggil-panggil, ucap wanita tersebut dengan nada kesal. Dengan senyum terpaksa, Riko melayani belanjaan wanita tersebut. Sementara Dian berjalan perlahan-lahan mendekati ke arah toko. Terlihat dari depan ada Riko dan seorang ibu-ibu dengan anaknya. Syukurlah, ucap Dian. Namun sesaat Dian akan masuk, dari ekor mata sebelah kirinya terlihat ada wanita setengah badan di pojokan tokonya. Sontak membuat Dian kembali panik dan takut, serta segera masuk ke dalam, sampai menabrak wanita yang tengah membayar belanjaannya tersebut. Hati-hati sih Mbak, kalau jalan tuh, ucap wanita tersebut. Iya Mbak, maaf, ucap Dian yang langsung berlari dan bersembunyi di bawah meja kasir. Ada apa? Ucap Riko antara kaget dan takut. Dia ada di pojok, Rik, jawab Dian dengan gemetar. Ampun Gusti, sial banget nasibku, ucap Riko memelas. Bro! Kepala hantu wanita tersebut menabrak kaca yang persis ada di samping Riko dan Dian. Kepalanya pecah, dengan organ dalam tubuhnya yang menggantung dan tersenyum ke arah mereka berdua. Riko langsung lemas, saking kagetnya, dan dia pun jatuh pingsan. Sementara Dian segera membaca ayat-ayat kitab suci yang ia bisa. Terdengar cukup keras bacaannya. Sementara sosok tersebut terus menghantamkan kepalanya di kaca toko. Hantaman kepalanya tak kalah keras dari bacaan ayat suci yang Dian baca. Dian tak mampu melihat sosok tersebut. Dian terus merundukkan pandangannya, berharap semua kejadian buruk ini segera berakhir. Semakin lama semakin hilang suara hantaman kepala tersebut. Namun Dian tidak mengendalikan bacaan. Dia terus membaca dan dengan terburu-buru serta ketakutan. Riko, bangun Rik, ucap Dian sambil menepuk-nepuk pipinya Riko. Rupanya cukup lama Riko pingsan. Ia baru siuman ketika waktu masuk subuh. Riko tampak syok. Ia seperti orang linglung. Wajahnya terlihat pucat dan lesu. Keesokan harinya Riko jatuh sakit. Badannya demam tinggi, menggigil tak karuan. Kakek Riko yang sepertinya paham dengan apa yang terjadi dengan Riko pun langsung bergegas mencari daun kelor dan secarik kedebong pohon pisang batu hitam untuk mengobati cucunya tersebut. Mbah Warno mengambil air dan memasukkannya dalam wadah baskom berukuran sedang. Dicelupkan daun kelor tersebut ke dalam baskom air. Membaca-baca sesuatu dan menghembuskan ke arah air dalam baskom tersebut. Sementara, secarik kedebong dari pohon pisang batu hitam yang tadi ia bawa diikatkan ke jempol kaki Riko. Setelah selesai membaca doa-doa, Mbah Warno segera memercikkan tetesan air dari daun kelor tersebut ke seluruh badan Riko. Mbah Warno lantas mengambil sapu yang terbuat dari sabut kelapa.
Mbah Warno kembali membaca doa-doa dan mengibaskan sapu tersebut dari ujung kepala sampai ujung kakinya Riko. Mbah Warno melakukan hal tersebut selama 3 kali. Dalam kepercayaan orang-orang di sini, hal tersebut bertujuan untuk menghilangkan aura atau energi negatif yang ada di tubuh kita. Tentu dengan bacaan tertentu dan tidak asal sapu saja. Sementara percikan air dari daun kelor bertujuan untuk memecah energi negatif tersebut, sedangkan secarik pelepah pisang, batu bertujuan untuk membentengi diri agar energi yang sudah tersapu keluar tidak kembali masuk. Dan itu terbukti. Panas tubuh Riko menurun, demamnya pun terlihat meredah. Riko tampak tenang dan pernafasannya menjadi teratur. 2 hari kemudian, setelah Riko sembuh, ia meminta kepada atasannya agar ia dipindahkan tempat kerjanya atau jika tidak ia lebih memilih resign dari kerjaannya tersebut. Dan untunglah sang atasan memindahkan Riko ke toko yang lebih dekat dari rumahnya. Dia pun melakukan hal yang sama, namun sayang, Dian harus menunggu sebulan lagi agar dirinya bisa dipindahkan ke toko yang baru. Kasihan Dian. Hingga saat ini, areal di sekitar tempat kecelakaan tersebut menjadi jalan yang dihindari warga sekitar maupun pedagang yang ada di sekitaran tempat tersebut karena terdengar desas-desus. Banyak warga yang sering diganggu maupun ditampakkan sosok dari hantu wanita setengah badan tersebut. Terlalu banyak cerita menyeramkan di sekitar tempat tersebut. Sebenarnya sudah dilakukan pembersihan dengan cara doa bersama maupun pengusiran dari orang-orang yang mengerti akan dunia gaib. Namun tetap saja sang hantu tetap kembali ke tempat tersebut. Banyak lagi cerita dari Dian yang harus menunggu sebulan sebelum kepindahannya. Cerita yang membuat saya justru penasaran dan semakin sempat melakukan eksplorasi ke tempat kejadian, namun hasilnya nihil. 2 hari penelusuran dan pembuktian bersama Dian dan kawan saya, hasilnya tetap tidak ada. Namun, ternyata dia malah ikut ke rumah saya. Menunjukkan wajah dan rupanya yang hancur, mengambang di samping jendela kamar saya. Sebenarnya saya tak berniat melanjutkan cerita ini karena semakin saya menulis cerita ini, semakin banyak juga gangguan yang ada dan yang saya alami. Namun semua harus saya selesaikan. Tak baik rasanya memulai sesuatu tanpa harus menyelesaikannya. Toh, saya punya iman dan kesempurnaan sebagai manusia yang lebih sempurna dari makhluk lainnya. Jangan takut ya, ketakutan hanya akan melemahkanmu. Sebenarnya, tidak pernah ada hantu gentayangan dari seseorang yang meninggal dalam bentuk apapun, bagaimana dengan cara dia meninggal. Itu sebenarnya murni hanya gangguan jin saja. Teman-teman bayangkan, kemana orang setelah meninggal? Tentu saja rohnya akan kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat tidak mungkin orang yang meninggal itu dia menjadi setan. Kenapa? Karena dia akan sibuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang ia perbuat selama hidupnya. Jika dia orang yang baik, tentu dia akan berbahagia dan dia tidak akan punya waktu untuk gentayangan. Kalaupun dia gentayangan karena dia baik, kemungkinan yang sangat besar adalah dia akan kembali ke keluarganya dan memberitahukan tentang apa yang akan dialami orang ketika meninggal dan setelah meninggal. Begitu juga ketika dia menjadi orang yang sangat jahat atau jahat. Dia tidak akan mungkin bisa bergentayangan dan mempunyai waktu untuk mengganggu orang lain. Karena sejatinya dia akan sangat sibuk bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan semua keburukannya. Dan lagi, jika ia mampu dan berkesempatan untuk berjalan-jalan, gentayangan, dan lain-lain, dia pasti akan kembali ke keluarganya dan memberitahukan keluarganya untuk berbuat baik agar tidak menjadi seperti dia. Jadi, memang sangat tidak mungkin seseorang itu menjadi setan. Dan jika kita bertanya, lalu siapakah setan itu? Maka kita bisa pastikan bahwa itu adalah jin atau
pasukannya iblis. Mereka ada, lalu mereka menyerupai kita. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan menyebarkan fitnah tentang si yang telah meninggal, agar terdengar desas-desus, agar dibicarakan keburukan-keburukannya. Si A meninggal jadi setan karena dia dulunya orang jahat. Lalu yang berkembang selanjutnya adalah keburukan-keburukan, gibah-gibah, fitnah-fitnah, yang akhirnya tidak hanya buruk bagi si mayit, tapi juga bagi orang yang membicarakan tentang keburukan-keburukan si mayat tersebut. Percayalah teman-teman, jika memang orang yang meninggal itu jadi setan, semua orang yang keluarganya meninggal, datangi kembali oleh keluarganya yang meninggal, pasti mereka akan bahagia. Kenapa? Karena kehilangan seseorang yang meninggal itu sangat luar biasa, teman-teman. Sementara sifatnya jin ini, mereka hanya mengganggu. Jadi tidak mungkin, ya. Baik teman-teman, terima kasih telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojawati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.